Nah, ini Kalau penting. sekarang sudah dipetakan belum? Nah, seperti itu kan mereka makanya juga sudah memetakan itu. Nah, Cuman ya seperti apa pelaksanaannya di lapangan ya. kita itu Mas, seringkali itu pengadaan sistem itu seneng banget. Pengadaan sistem baru. Pengadaan sistem. Digitalisasi semuanya tuh CCTV dipasang di mana-mana. Cuman kulturnya masih belum gitu. Kultur kita untuk mengikuti sebagai pelayan Kemajuan masyarakat dengan cepat itu belum jadi semacam tugasnya para aparat penegak hukum atau aparat negara gitu. Yeah. Masih sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Nah, ini juga penting bagi tim reformasi Polri. Jangan sampai nanti kita itu hanya melakukan reformasi di permukaan gitu. Ya. Ini contoh ya Mas ya. 10 di bawah 10 menit itu yang jadi ukuran dari dunia, PBB. itu bukan hal yang simpel gitu, bukan hal yang bisa dilakukan dalam waktu cepat di tempat-tempat tertentu saja. Jadi selama ini kita itu, ini udah cepet nih, tapi di satu titik, tapi di titik lain tetap sama gitu. Artinya begitu akan ada peninjauan oleh presiden gitu, dipercepat responnya. Kan kebiasaannya gitu kan. Kebiasaannya gitu. Nah, kita itu masih sebatas itu Mas, ya kan? masih sebatas itu. Artinya para penonton, kita itu harus mendorong agar polisi kita itu benar-benar profesional sebagai pelayan publik ya, pelayan publik, polisi yang humanis, yang memang dia itu kewajibannya untuk itu. Meskipun kita juga tahu beberapa tempat ada polisi yang memang melebihi tugas kewajibannya ya, bisa membantu di luar kewenangannya ketika dia non tugas, dia membantu orang-orang yang membutuhkan, terus kemudian tidak ngilangin, memang ada lah ya, seperti itu ya. Itu ada. Saya gini, tidak semua faktanya memang ada yang memang sudah melebihi dari tugasnya. Cuman masalahnya adalah kalau ditotal secara umum, fakta mengatakan bahwa Damkar masih lebih baik dalam hal respon gitu ya. Nah, ini juga perlu dilakukan reformasi di struktural maupun di kultural, di budayanya. Saya yakin budayanya akan lebih akan lebih mendalam gitu loh, kira-kira. Saya itu polisi tugasnya apa sih? Saya bukan menyulitkan masyarakat, tapi harusnya mengayomi, ada kepuasan mengayomi, membantu, melindungi masyarakat. Iya, gitu. benar. Jadi bukan karena saya membantu tugas orang yang sedang kesusahan, bukan karena saya ingin naik pangkat gitu. Bukan tapi karena saya ingin sadar bahwa itu tugasnya bahwa saya itu udah ketika saya masuk polisi, itu saya itu tugasnya adalah untuk membantu masyarakat, niatnya itu mengayomi dan melayani ya. Bahwa nanti dia dengan kinerja yang baik kemudian naik pangkat, kemudian mendapat kepercayaan yang lebih tinggi sampai bintang 4 misalnya, itu hal yang lain. Itu berkah yang bagi dia. Dan saya yakin itu akan berlaku ke semuanya gitu. Harusnya ya. Harusnya jadi kalau begitu. bicara tadi yang Mas Bung bilang soal reformasi Polri Mas. Kemarin kan sempat ada obrolan nih Mas Bung sama Kapolri ya. Iya, betul. Untuk ngomongin reformasi Polri. Iya. Kalau sebenarnya prioritasnya itu bukan arahan ya, tapi mungkin sebagai saran dari sebagai sesepuh Polri ya, mantan Wakapolri Pak Groseno, seperti apa Mas? Dari beberapa percakapan kita selama hampir 1 jam ya, nanti mungkin bisa dilihat dituntut poin aja program kita yang lain. Sudah tayang juga di YouTube-nya Sindonews. Intinya adalah reformasi itu secara internal yang dilakukan dulu. Internal itu salah satunya adalah bagaimana polisi itu bisa memperbaiki diri sendiri. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan peran propam yang memang tugasnya adalah polisinya polisi gitu. Polisinya polisi memperbaiki kinerja polisi. Karena ada kutipan menarik dari Pak Groseno. Yang tahu polisi jelek atau baik itu adalah polisi itu sendiri gitu. Nah, itu kan harus sadar diri ya. Artinya harus sadar diri bahwa mereka itu gampangnya itu kalau ada polisi jelek, biarkan saya yang memperbaiki, jangan sampai orang luar gitu. Itu kan? Itu kan? Iya kan? Tapi dengan tim reformasi Polri itu kan kalau dilihat dari anggota-anggotanya kan ada juga orang luar ya. Maksudnya di luar kepolisian gitu kan. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya apa sih Mas? Yang diharapkan adalah karena memang dari luarnya itu. Karena memang formasinya ini ada polisi, ada non polisi. Karena masyarakat ini tingkat kepercayaannya lagi kurang baik terhadap polisi, ya dimasukkanlah unsur non polisi agar kinerjanya itu bisa lebih objektif. Harapannya begitu ya. Dari para pakar hukum, dan kemarin sebenarnya masukan juga dari masyarakat sipil belum terwakili gitu ya. Nah, mungkin bisa dimasukkan di sana kalau memang ada peluang penambahan anggota.
Karena itu, soalnya kan kemarin kan kita tahu sendiri ya, sebelum Presiden melantik tim reformasi Polri, ya, Kapolri kan sudah membentuk tim reformasi sendiri itu, yang isinya orang-orang Polri itu, dan itu dalam tanda kutip agak dihujat juga tuh. Maksudnya apa nih, mau mendahului presiden apa gitu kan? Itu juga kultur yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena apapun polisi aparat negara itu tegak lurus pada pimpinan tertinggi. Harusnya kan memang begitu presiden sudah mengatakan membentuk itu ya jangan membentuk lagi gitu. Akhirnya kemarin juga disarankan agar begitu tim komisi reformasi itu dilantik dan bekerja, tim itu otomatis gugurlah itu. Masuklah di situ atau masukkan masukan-masukan kalau mereka sudah bekerja ya masukkan aja karena di situ ada Kapolri yang aktif, Pak Listio masih situ ya udah itu langsung ke Pak Listio untuk memberikan masukan secara teknis kepolisian mereka lebih paham gitu. Memang belum ada keterangan resminya dari Polri ya akan seperti apa itu maksudnya. Ini ada tim reformasi Polri, ini ada tim reformasi Polri yang dibentuk Kapolri. Nanti akan seperti apa tuh irisannya ya kan? Saya pikir model-model kayak gitu mestinya harus diakhiri ya. Jadi model-model membingungkan masyarakat itu harus segera diakhiri karena ini tidak main-main gitu. Aparat penegak hukum itu memang harus satu komando, nggak ada 2 komando, 3 komando, nggak boleh. Baik di polisi maupun di TNI itu nggak boleh ada begitu. Artinya jangan sampai mungkin di masa lalu hal itu jadi ya lumrah lah, perpecahan, memecah pendapat itu lumrah mungkin karena efek dari media sosial juga kali ya. Itu nggak perlu lagi dilakukan sekarang. Apa ya, bikin bingung sama malah justru jadi kayaknya mengaburkan dari tujuan utamanya ya. Iya, ada analisis yang mengatakan memang salah satu target untuk kita itu membuat bingung publik sehingga agenda-agenda orang yang memang punya niat jahat itu bisa masuk. Gitu. Salah satunya adalah ya orang membuat bingung antara benar dan salah itu bingung, abu-abu ya, antara benar dan salah itu. Itulah target dari sistem post-truth yang ada terjadi sekarang. Ini dan bagian itu kayaknya masih banyak juga ya, masih banyak. Seperti misalnya ini ya, kalau kita boleh berpendapat, misalnya kemarin ada keputusan agar MK kalau nggak salah ya, polisi yang berdinas di luar institusi kepolisian itu harus pensiun. Itu kan menurut kita ya asas keadilan gitu. Fair aja kalau orang sudah mau berkarir di luar itu ya harus pensiun karena itu mempengaruhi internal karir dari kepolisian sendiri. Nanti tiba-tiba kalau sudah selesai di sana nggak kepake lagi, balik lagi masih dengan jabatan yang sama. Itu kan mempengaruhi leveling di bawahnya yang sistem karir path-nya jadi pengaruh di situ. Nah itu, tapi kok malah Kapolri membentuk tim lagi gitu kan untuk mengkaji itu. Saya pikir kalau udah begitu ya dilaksanakan aja lah, ya kan? Iya, apalagi itu putusan MK. Putusan MK udah final, ya kan? Tapi ada juga yang sempat mengatakan juga bahwa itu tidak berlaku untuk sekarang yang menjabat katanya. Nggak tahu itu pemaknaannya seperti apa, tapi kadang-kadang teknisnya begitu kan. Pelaksananya seperti apa nanti? Ya, mungkin perlu peraturan yang lebih teknis lagi gimana memutuskan itu. Apakah berlaku sekarang atau berlaku nanti 2027, 2026? Tapi menurut saya itu baik. Artinya semangatnya baik ya. Jangan sampai udah rangkap jabatan itu harus sangat diminimalisir. Negeri ini tidak kekurangan orang bagus ya, orang berprestasi. Banyak orang yang belum dapat kesempatan. Sebenarnya. Tapi itu tadi. Kenapa harus rangkap jabatan? Satu tugas saja susah, apalagi 2, 3, 4, 5 gitu. Udahlah. Keserakahan itu harus generasi muda kan lebih banyak. Betul. Banyak juga yang punya kemampuan ke sana ya kan. Betul. Ini salah satu suara-suara yang disampaikan ketika aksi demo besar di akhir Agustus yang lalu kan. Salah satu yang dimention berkali-kali adalah reformasi Polri. Benar, reformasi Polri. Nah ini apa yang disampaikan Pak Dedi di depan Komisi 3 ya, itu adalah langkah yang baik. Mengakui dan segera melakukan perbaikan. Dan apa tugas masyarakat? Tugas masyarakat adalah mengawalnya, gitu ya. Mengawalnya dan mengujinya. Termasuk ya kita ini ngobrol. Kita ini ngobrol bukan karena tidak suka, tapi karena kita ingin polisi semakin baik, semakin profesional, semakin nyaman. Jadi kita tuh juga nggak suka ada berita-berita kriminal yang selalu warawiri di media massa gitu. Kenapa sih jadi begini gitu? Jadi itu harus dicari akar masalahnya. Gitu. Akar masalahnya ada di mana? Di institusi kepolisian diperbaiki, di institusi pemerintahan lain diperbaiki, ekonomi yang sedang
soroti juga diperbaiki, ya otomatis nanti kan kita tujuannya negaranya adalah negara adil makmur kan. Nah, gitu. Mas. Tapi Mas, di sisi lain Mas, Ya. Selain soal kecepatan tadi yang disebut, yang diakui oleh Pak Kapolri, soal kecepatan pelayanan yang memang masih di atas standar ya. Standar PBB. Masih di bawah standar ya Mas. Ya. Karena di atas 10 menit. Iya, betul. Nah, ada juga tadi juga disebutkan juga sama Pak Kapolri mengenai ini nih culture dari personel kepolisian sendiri. Ya. Di mana satu soal laporan. Ya. Soal laporan masih banyak tuh keluhan dari masyarakat. Ya. Keluhan dari masyarakat yaitu tadi yang kita juga sempat sebut di depan kan. Kalau nggak diviralin nggak no viral no justice gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua mengenai polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas memang di satu sisi ketika kita lihat mereka hujan-hujanan atau apa kadang kita kasihan juga ya. Tapi di sisi lain yang netizen dan masyarakat keluhkan itu kadang soal momen razia yang dikatakan nyari kesalahan betul, itu Mas. Betul. Ya. Mas Pong, komennya seperti apa untuk itu? Kita tuh sebenarnya prihatin Mas, ketika kita kan juga ngelihat di media sosial ya, ada orang yang langsung melawan seorang polisi dan menanyakan apa kesalahan saya, dan diviralkan langsung itu artinya apa? Tingkat mereka melihat itu sudah nggak percaya lagi. Iya ya. Dengan apa salah saya, pasal mana yang saya langgar? Iya. Itu pertanyaan besar loh buat tim kepolisian ya.